Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dwi Rahmadanirwati serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan juga hidayah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ella Septiani, NIM 240301003, kelas Q1. Indonesia, negara yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, adalah rumah bagi lebih dari 270 juta penduduk dengan lebih dari 1.340 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan 6 agama resmi serta berbagai aliran kepercayaan. Keberagaman ini telah dirangkum dengan indah dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Namun, apakah kita sudah benar-benar menghayati makna keberagaman dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan peran generasi muda sebagai ujung tombak dalam mewujudkan keberagaman dan toleransi di negeri kita tercinta ini. Sebagai generasi yang akan mewarisi dan memimpin bangsa ini di masa depan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia melalui pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Di era digital dan globalisasi saat ini, tantangan terhadap keberagaman dan toleransi semakin kompleks. Media sosial yang seharusnya menjadi jembatan terhubung antar manusia, tidak jarang justru menjadi tempat penyebaran kebencian, hoaks, dan intoleransi. Fenomena echo chamber dan filter bubble membuat kita semakin terkungkung dalam lingkaran yang hanya berisi orang-orang dengan pandangan serupa, sehingga mempersempit wawasan dan pahaman kita terhadap perbedaan. Selain itu, politisasi identitas yang kerap muncul di berbagai momentum politik semakin mengancam kebinekaan kita. Berbagai konflik berbasis sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia menjadi bukti bahwa keberagaman kita masih rentan terhadap provokasi dan manipulasi. Dalam situasi ini, generasi muda Indonesia harus menjadi benteng pertahanan sekaligus motor penggerak untuk mewujudkan keberagaman dan toleransi yang sejati. Bagaimana caranya? 1. Menjadi agen literasi digital. Generasi muda adalah penggunaan besar media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, kita harus menjadi pelopor literasi digital yang bertanggung jawab. Ini berarti kita harus mampu memilah informasi, mengidentifikasi hoax, dan tidak ikut menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian atau propagasi sara. Lebih dari itu, kita juga harus aktif menggunakan platform digital untuk menyebarkan narasi positif tentang keberagaman dan toleransi. Bagikan cerita inspirasi tentang persahabatan lintas agama, budaya, atau suku. Ciptakan konten kreatif yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Menggunakan hashtag yang mendorong persatuan dan toleransi. Jadikan media sosial kita sebagai etalase kebinekaan yang indah. 2. Memperdalam pemahaman tentang keberagamaan. Toleransi yang sejati berakar dari pemahaman yang mendalam oleh
Karena itu, generasi muda harus aktif mempelajari dan memahami keberagaman budaya, tradisi, dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Jika hanya berhenti pada pengetahuan permukaan, tapi galilah filosofi dan nilai-nilai yang mendasarinya. Bergabunglah dengan program pertukaran budaya antar daerah, kunjungan museum, dan situs-situs sejarah. Ikuti festival budaya dan keagamaan dari berbagai komunitas. Baca buku dan menonton film mengangkat tema keberagaman. Semakin kita memahami perbedaan yang ada, semakin kita menyadari bahwa perbedaan tersebut justru memperkaya bukan memecah belah. Yang ketiga, membangun dialog antar identitas. Dialog adalah jembatan untuk membangun pemahaman dan mengatasi prasangka. Generasi muda harus menjadi fasilitator dialog antar identitas, baik di lingkungan kampus, tempat kerja, maupun masyarakat luas. Inisiasikan forum diskusi lintas agama, budaya, dan suku. Undang pembicara dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman dan pandangan. Ciptakan ruang aman atau fast space di dalam setiap orang bebas mengungkapkan identitasnya tanpa takut didiskriminasi. Dalam dialog ini, kita harus belajar untuk tidak sekedar toleran, tetapi juga menghargai dan mengapresiasi perbedaan. Toleransi yang sejati tidak berhenti pada sikap membiarkan perbedaan ada, tidak lebih jauh lagi, yakni melihat perbedaan sebagai anugerah yang memperkaya kehidupan bersama. Yang keempat, memperjuangkan keadilan dan inklusi. Toleransi tanpa keadilan dan inklusi adalah toleransi yang dangkal. Generasi muda harus berani memperjuangkan keadilan dan inklusi bagi semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan atau mengalami diskriminasi. Angkat suara ketika melihat ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dorong kebijakan yang inklusif di lingkungan kampus, tempat kerja, atau komunitas. Libatkan kelompok-kelompok minoritas yang mengaruhi mereka. Desak pemerintah untuk menegakkan hukum dan kebijakan yang melindungi hak-hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam memperjuangkan keadilan dan inklusi ini, kita harus ingat bahwa keberagaman yang sejati tidak menuntut keseragaman. Kita boleh berbeda dalam identitas, keyakinan, dan pandangan, tetapi kita harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Dalam perjalanan mewujudkan keberagaman dan toleransi, kita bisa belajar dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, nenek moyang kita telah hidup berdampingan dalam keberagaman. Kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai Majapahit dan Sriwijaya telah mempraktikkan toleransi antar umat beragama. Perdagangan di pelabuhan-pelabuhan kuno telah memfasilitasi pertemuan berbagai budaya dan peradaban. Pada masa perjuangan kemerdekaan, para pemuda dari berbagai latar belakang persatuan dalam Sumpah Pemuda 1928 berjanji untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu, Indonesia. Persatuan ini terus berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi. Namun, sejarah juga mencatat konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kerusuhan Mei 1998 atau konflik Ambon dan Poso pada awal 2000-an. Konflik-konflik ini menjadi pengingat
pahit bahwa keberagaman dan toleransi adalah harta berharga yang harus terus dijaga dan diperjuangkan. Dari sejarah ini, generasi muda bisa belajar bahwa keberagaman dan toleransi bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, melainkan hasil dari proses panjang dialog, negosiasi, dan kompromi antar berbagai bahasa, bahwa persatuan dalam keberagaman membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, terutama di saat-saat sulit dan penuh tantangan. Untuk membangun Indonesia yang lebih toleran, generasi muda harus berani bermimpi dan bertindak. Kita harus memiliki visi tentang Indonesia di masa depan. Indonesia merayakan keberagaman, Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan inklusi, Indonesia yang menjadi model kerukunan antar umat beragama dan antar budaya bagi dunia. Untuk mewujudkan visi ini, generasi muda harus mulai dari diri sendiri, introspeksi dan evaluasi sikap dan perilaku kita terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Apakah kita sudah benar-benar menghargai perbedaan? Apakah kita masih menyimpan prasangka terhadap kelompok tertentu? Apakah kita sudah aktif mempromosikan keberagaman dan toleransi dalam lingkaran pengaruh kita? Setelah itu, generasi muda harus berani melangkah lebih jauh, mempengaruhi lingkungan sekitar, dan bahkan mengadvokasi perubahan semantik. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti mengajak teman berbeda agama untuk merayakan hari raya bersama, dan hal-hal besar seperti mengusulkan kebijakan inklusif di kampus atau tempat kerja. Dalam proses ini, kita harus ingat bahwa toleransi bukanlah sikap pasif membiarkan perbedaan ada, melainkan sikap aktif menghargai, memahami, dan bahkan merayakan perbedaan. Toleransi yang sejati juga tidak berarti menerima semua perbedaan tanpa kritik, melainkan membangun dialog dan kritik yang konstruktif berdasarkan penghargaan terhadap martabat setiap manusia. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup saya ingin mengajak kita semua, terutama generasi muda Indonesia, untuk menjadi keberagaman dan toleransi bukan sekedar slogan, melainkan praktik hidup sehari-hari. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan melemahkan. Mari kita jadikan keberagaman sebagai anugerah, bukan ancaman. Ingatlah bahwa tanggung jawab mewujudkan keberagaman dan toleransi di Indonesia tidak hanya ada di pundak pemerintah atau tokoh agama, tapi juga di pundak kita semua, terutama generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia bukan hanya generasi yang pandai menggunakan teknologi, tapi juga generasi yang memiliki kepekaan sosial, kebijaksanaan budaya, dan keluasan hati untuk merangkul perbedaan. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari kita bangun Indonesia yang lebih toleran, adil, dan inklusif bagi semua warga negaranya. Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.